Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi, dan juga selamat hari Sabat. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 16 Juli 2022. Sekali lagi 16 Juli 2022, dan pekabaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan judul, Berbahagialah yang membaca. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sudah pelihara kami hingga pada pagi hari ini. Di hari Sabat Tuhan yang suci, di pagi hari ini kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini, 16 Juli 2022 dengan judul, Berbahagialah yang membaca. Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi poin dalam Wahyu 1 ayat 3 adalah berbahagialah orang yang membacakan firman Tuhan. Orang yang mendengarkan, kalau tidak bisa baca, orang yang mendengarkan, tetapi membaca dan mendengarkan tidak lebih penting daripada menuruti. Kalau orang baca firman dan orang mendengar firman dan kemudian menuruti, maka dengan demikian ayat ini berkata, berbahagialah. Apabila cinta sejati kepada Alkitab dibangunkan dan pelajar mulai sadar betapa luasnya ladang itu dan betapa berharga harta bendanya itu, dia akan rindu merebut setiap kesempatan untuk memperkenalkan dirinya dengan firman Allah. Mempelajarinya dengan tidak membatasi hanya pada waktu dan tempat tertentu atau istimewa. Dan mempelajarinya secara tetap adalah salah satu jalan atau cara memupuk cinta kepada Alkitab. Biarlah pelajar selalu membaca Alkitabnya. Kapan ada kesempatan, baca satu ayat dan renungkan. Sementara berjalan menunggu di stasiun kereta api, ketika menunggu seseorang, manfaatkanlah kesempatan itu untuk memperoleh pikiran-pikiran yang berharga dari rumah perbendaharaan kebenaran. Daya kuasa besar motif jiwa adalah iman, pengharapan dan cinta. Dan hal-hal inilah yang dipelajari dalam Alkitab itu. Keindahan lahiriah Alkitab, keindahan imajinasi dan ungkapannya diatur sebagaimana adanya. Demi harta yang sejati itu, keindahan yang penuh kesucian, dan catatan tentang orang-orang yang berjalan dengan Allah, kita dapat melihat kemuliaannya selayang pandang. Di dalam seorang itu semuanya baik. Kita melihatnya yang baginya semua keindahan dunia dan langit hanyalah bagian pantulan yang suram. Setelah pelajar Alkitab memandang penebus itu, kuasa ajaib imannya, pemujaan dan cintanya dibangunkan. Pada khayal Kristus, pemandangan itu ditetapkan, dan yang melihat itu bertumbuh menjadi serupa dengan yang dipuja, yang dia puja. Sumber damai surga dan kegembiraan yang dibuka di dalam jiwa melalui kata-kata inspirasi akan menjadi sungai pengaruh untuk memberkati semua yang datang di dalam jangkauannya. Jadi membaca firman, mendengarkan firman ketika orang berbicara, menuruti apa yang firman itu katakan, itu sangat penting. Firman Tuhan kita hari ini berkata bahwa kalau kita sementara menunggu orang, kita sementara tidak ada aktivitas, maka membaca Alkitab itu sangat penting. Satu ayat kita renungkan setiap hari, itu adalah merupakan kesempatan yang sangat berharga. Dan panggilan kepada kita, mari kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk membaca firman Tuhan. Ingat, kita membaca firman Tuhan. Kalau kita mungkin tidak punya cukup waktu untuk membaca, kita mendengarkan. Mungkin dengarkan lewat khotbah atau mungkin dengan Bible audio, kita dengarkan. Tetapi yang paling terpenting adalah kita perlu untuk menuruti kata-kata firman Tuhan ini. Kiranya pekabaran di hari ini dapat menjadi berkat bagi kita, menuntun kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari kita akhiri pekabaran hari dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami.
akan menuntun kami tetap setia kepadamu. Biarlah kami punya waktu selalu untuk membaca firman Tuhan. Kalau kami tidak ada kesempatan baca oleh karena mungkin situasi dan kondisi, tapi kami boleh mendengarkan firman Tuhan, panggilan firman Tuhan melalui renungan pagi, melalui KKR, melalui ibadah di gereja dan sebagainya. Dan paling terpenting adalah kami boleh menuruti setiap firman yang kami baca, setiap firman yang kami dengar, agar kami berbahagia, tidak hanya di dunia ini, sampai dalam kerajaan-Mu juga. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu sepanjang sabat ini, biar dapat menjadi bagian kami semua. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran untuk hari ini, sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.